Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta kasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin yang seperti itu ya. Jadi selalu always, tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, anti skip, anti download gitu ya. Selanjutnya, semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya nama-nama kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita coba melanjutkan apa yang menjadi kajian kita kemarin ya. Dingin ini ya, dalam seri Malakat Aimanuhum ya. Bahkan sekarang kita sudah sampai seri yang ke-11 ya. Tidak terasa sudah memasuki seri yang ke-11. Graito, spidolnya Bapak ada di sana, tolong ambil 0 ya. Tuh. Ya. Sekarang sudah seri yang ke-11. Tak terasa 11 seri kita lagi. Oke, iman itu bisa memutuskan perkawinan. Ya, jadi kalau ada lagi yang bertanya tentang bagaimana itu istrinya orang kok diambil gitu, dinikahi gitu, kamu sudah bisa memberikan penjelasan ya, bahwa itu harus dipahami dalam perspektif situasi dan kondisi saat itu, yaitu perang ya, lagi perang gitu ya. Kemudian ada Arab-Arab yang pagan itu ya masuk ke dalam Islam dan berbaiat ya, akan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad ya. Itu kan nggak semuanya. Kalau yang suami istri datang terus berislam ya nggak ada masalah gitu ya. Kadang-kadang ada yang suaminya mau, istrinya nggak mau, istrinya nggak mau, suaminya mau gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. Ini perspektifnya seperti itu. Lah kalau salah satu di antara suaminya atau istrinya yang masuk Islam, sedangkan salah satunya lagi suaminya
mungkin istrinya yang tidak mau masuk Islam, itu perkawinan mereka otomatis putus, ya. Jadi itu bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengkaji Quran surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat yang 221 ya. Ini menjawab pertanyaan dari Kang Mas Irfan ya. Terus bagaimana kalau ahli kitab? Nah, di sini ini kita harus lihat dulu ya. Bagaimana permasalahan ahli kitab itu sebetulnya diposisikan di mana sih? Bisa nggak ahli kitab itu disebut Islam? Coba. Kalau kamu paham abrogasi yang pernah aku bangun bahwa semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Di situ kamu bisa memetakan ahli kitab itu Islam bukan? Ya jelas bukan. Kalau kita baca Al-Quran disebut sebagai ahli kitab itu mesti merujuk kepada dua entitas. Bisa Yahudi, bisa Nasrani, tergantung konteksnya kemana. Tetapi kalau masuk dalam ranah etimologi, ya, bukan terminologi loh ya, etimologi, ahli kitab itu adalah orang yang menerima kitab, maka akhirnya Islam juga itu termasuk ahli kitab, karena kan akhirnya kita dapat kitab Al-Quran. Ya, oke, aku coba runut pelan-pelan supaya kalian mudah memahaminya. Kemudian hadisnya Abu Ya'la yang kemarin sudah aku bacakan ya. Nggak tahu kalian cari ketemu nggak ini? Aku cari di internet nggak ketemu ini ya. Tapi ada yang semisal ini, cuman tekstualnya yang tidak sama seperti ini gitu, ya. Tapi substansinya sama, itu ada. Kanjeng Nabi Musa itu seandainya hidup juga dia akan diperintahkan oleh Gusti Allah Agung untuk mengikuti syariahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dari situ bisa kamu simpulkan kalau mungkin dulu zaman Kanjeng Nabi mungkin ya itu transisi sih ya, dari Yahudi Nasrani ke Islam ya, dalam masih proses. Ya. Ya ada ahli kitab ya, memang Al-Quran mengatakan ahli kitab begitu ya. Jadi kalau ahli kitab itu terminologinya Yahudi Nasrani, karena mereka yang lebih dahulu menerima kitab. Tapi kalau etimologinya ya semua yang menerima kitab ya berarti termasuk kita ya ahli kitab gitu loh ya. Kalau kita sudah lihat itu, maka coba kita tarik ke konteks kekinian. Setelah ada hadis ini, aku ingin ngajak kamu juga berpikir, ada nggak sosok yang disebut dengan sebutan sebagai ahli kitab? Konteks kekinian loh ya. Tentunya ahli kitab yang merujuk ke Yahudi dan Nasrani. Ada nggak? Jadi duduk permasalahannya harus tahu dulu itu tentang ahli kitab. Maka kalau sudah kita baca ini, maka bisa kita tarik kesimpulan sudah tidak ada ahli kitab. Betul. Karena apa? Kan sudah terabrogasi dia. Ya. Yahudi, Nasrani itu sudah terabrogasi ke Islam. Gitu loh, ya. Ini ke sini, ini ke sini. Seharusnya kan Yahudi ke Nasrani, Nasrani ke Islam, kan begitu. Tapi faktanya Yahudi nggak mau menjadi Nasrani, dan akhirnya pun Nasrani juga nggak mau menjadi Islam. Idealnya itu ya Yahudi terabrogasi ke Nasrani, Nasrani terabrogasi menjadi Islam. Tapi faktanya sampai sekarang juga orang Israel tetap menjadi Yahudi, nggak mau Nasrani. Maka ada dua entitas inilah yang disebut sebagai ahli kitab secara terminologi, bukan etimologi ya.
secara terminologi. Nah, sekarang dengan adanya hadis Abu Ya'la, Nabi Musa itu pun akan diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kan semua migrasinya ke sini dan ini kan sudah selesai, gitu loh. Tempusnya itu dilihat. Pada waktu di sini itu tempusnya kan masih dalam proses. Islam itu didakwakan, belum selesai. Nah, di sana mereka khususnya di Madinah terjadi interaksi antara Yahudi dan Nasrani. Memang di sana konsentrasinya bukan di Makkah, ya. Dan Yahudi dan Nasrani itu diberi istilahan ahli kitab, gitu loh. Nah, sekarang sudah ada hadis Abu Ya'la. Kalau Musa masih hidup, dia akan diperintahkan untuk mengikuti syariat kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kan sudah selesai. Ini sudah selesai, Yahudi, Nasrani selesai, ya. Semuanya akan bermuara menjadi satu, ya. Jadi ini nggak dianggap lagi ahli kitab, gitu loh. Alias ahli kitab pas ora ono. Kalaupun akan disebut ahli kitab sekarang ini, ya jadinya Islam ini. Karena dia kan sudah selesai, sudah menerima kitab, sudah menerima ini. Ya. Ini aku jelaskan perlu ya, karena apa? Jangan nanti ya, kamu punya pasangan ya, entah itu Yahudi, kalau Yahudi di sini jarang ya, adanya di Manado sana, Sulawesi Utara. Entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, terus kamu, oh itu ahli kitab boleh dinikah. Maka yang harus dijawab dulu, apakah masih ada ahli kitab itu, gitu loh. Kita harus hati-hati karena perkawinan itu akan melahirkan generasi baru. Siapa? Anak-anak kita. Lah kalau orang tuanya agamanya sudah amburadul, gimana anaknya? Apakah anak itu mau diukur secara administrasi? Oh, lu cewek ikut mama lu. Mama lu apa? Mama lu ke gereja, oh lu ke gereja. Lu apa cowok ikut bapak lu kemana? Ke masjid, lu ke masjid. Apa bisa birokrasi begitu? Ya di dunia mungkin bisa, tapi Allah nggak kasih aturan birokrasi seperti itu. Ya. Jadi kalau menikah, mungkin ada yang mau menikah itu ya, otaknya itu mikirnya ke depan, bukan hanya kamu dapat pasangan siapa atau siapa dapat pasangan kamu, akhirnya bersepakat menikah selesai. Enggak, kamu berpikir ke depanmu itu. Kalau hanya memikir kamu dan dia, atau kalian berdua memikirkan tentang pernikahan kalian berdua, itu terlalu goblok gitu. Namanya egosentrisnya itu terlalu super ego. Kamu harus memikirkan langkah berikutnya, yaitu apa? Tentang anak-anak. Kan aku sudah jelaskan. Menikah, ya, ada masih kan nggak itu? Apa sih sebetulnya substansi utama paling menikah itu? Orang biasanya tahunya itu menikah itu sesuatu yang dulu nggak boleh dilakukan menjadi boleh. Sesuatu yang dulu itu haram menjadi halal, yang terkait tentang hubungan laki dan perempuan. Nggak usah aku jelaskan, kamu tahulah itu ya hubungan apa. Kan sebatas itu dan itu menjadi booming seolah-olah hanya itu. Padahal itu adalah implikasi doang dari sebuah pernikahan. Tetapi tujuan utama pernikahan itu sebetulnya pengalihan tanggung jawab. Gitu loh. Pengalihan tanggung jawab. Jadi ada serah terima tanggung jawab. Misalkan ya, misalkan Pak Paijo punya putri namanya Tugini. Tugini mau dinikah sama katakanlah Parmin gitu ya. Maka ketika qabil tu nikah itu terjadi pengalihan tanggung jawab terhadap apa dan bagaimananya si Tugini ini. Yaitu tanggung jawab dari bapaknya Paijo kepada
suaminya siapa tadi namanya? Poniman tadi itu. Jadi beralih. Jadi ketika Qabil tuh nikah, begitu jebret, selesai jadi suami istri, bapaknya sudah nggak punya tanggungan terhadap apa dan bagaimana putrinya. Itu sudah beralih ke suaminya. Sebetulnya itu yang utama, pengambil alihan atau penserah terimahan tanggung jawab. Jadi nanti yang dituntut itu bukan lagi bapaknya, suaminya, karena kan sudah diserahkan dari bapaknya ke dia sebagai suami. Misalkan istrinya nanti kok nggak sholat kok, terus atau doyan duit anakan atau riba atau segala macam lah yang melanggar hukum Allah, suaminya bertanggung jawab. Maka itulah perlu ya adanya sebuah edukasi. Suami mengedukasi istrinya agar hidup dalam hukum Allah. Yang pada waktu diskusi dengan Pak Tua di Tulungagung kemarin, ya, selamat itu apa? Selamat itu ketika kita mampu hidup dalam hukum Allah. Bukan tambah kita keluar dari hukum Allah, hidup menurut hukum sakarepe dhewe iku goblok kuwi. Ya. Nah, nanti otomatis kan punya anak. Nah, di sanalah mulai tambah lagi tanggung jawab si suami ini. Ya, di samping terhadap itu yang dinikah itu istrinya, juga terhadap anaknya. Kan setiap anak terlahir suci. Begitu ya? Fitrah itu suci gitu ya? Kan begitu. Setiap anak terlahir suci. Mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung orang tuanya kan gitu. Gue kan sudah ajarin sama lu, fitrah itu bukan suci, tapi kosong. Seperti hard disk itu masih kosong, dia belum diformat. Nah, bapaknya nanti yang memformat. Nanti kalau fitrah suci, kudus suci, ya semua suci. Ya, itu masih zero, masih nol, masih kosong, lebih tepatnya begitu. Oe-oe ya. Kosong itu masih hadisnya belum diisi. Nanti sesuai perjalanan waktu, nah kedua orang tuanya lah yang ngisi. Tetapi tanggung jawab utama itu di bapaknya. Supaya akidahnya itu seperti akidah bapaknya. Kalau bapaknya Islam ya anaknya Islam gitu loh. Ya, maka pernikahan itu tidak bisa kita berpikir hanya untuk kita, maksudnya yang menikah doang, tapi ke depan selangkah anak. Nah, itulah makanya iman itu menjadi penting. Supaya nanti keluarganya nggak rumah tangga gado-gado gitu loh. Kan anak jadi bingung, bapak gue Jumatan kemana? Ke masjid. Nanti hari Minggu mama gue ke gereja, gue ini kemana? Jadi kacau balau. Enggak. Makanya nggak diizinkan lah. Itulah yang disebut bahwa iman itu bisa memutus perkawinan. Kalau sudah begini bahwa iman itu akan menjadi penentu, ya, akan memutuskan perkawinan itu boleh tidak dilakukan. Jadi iman itu menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan, itu loh. Jadi jangan lu lihat, oh itu cowok ganteng kerja di BUMN 1 bulan take home pay-nya 20 juta. Lah terus lu terima aja. Lu cewek bajingan kalau gitu. Goblok gue. Ya harta apapun namanya memang perlu orang semua pakai duit ya. Tapi sejauh itu Kanjeng Nabi kita memerintahkan, lihat agamanya dulu. Dia akan mampu nggak menuntunmu ke surganya Gusti Allah Agung? Mampu nggak itu laki menuntun lu dan anak-anak lu kan punya anak nanti, ke surganya Gusti Allah Agung? Itu yang harus diberikan utama. Bukan, oh ini handsome, ini ganteng, ini oh bisnismen ini. Ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi itu nomor kesekian. Karena memang semua itu pakai duit. Mana ada perempuan, lu mau gue nikah tapi lu sengsara? Ya jelas nggak mau. Semua perempuan kan maunya ya bahagia. Lu mau nggak sih gue nikah tapi melarat, ini gimana? Ya nggak mau. Jadi bukan dilarang, nggak apa-apa ya. Pilih yang ganteng itu juga kan ya relatif kan. Pilih yang keren gitu ya. Semua itu kan tergantung selera. Ganteng keren ya. Ada yang suka
suka laki, dia punya laki suka yang resmi gitu ya. Ada yang pingin punya laki itu, gue suka yang biasa-biasa aja, nggak resmi. Seperti gue ini kan jarang resmi, kemana-mana ya begini-begini aja gitu ya, pakai jaket, pakai apa enggak, terus pakai hem, pakai batik ya. Tapi kalau yang mau begitu juga nggak masalah, itu kan selera orang sendiri-sendiri lah. Cewek itu kan juga punya selera sendiri-sendiri, yang mau rambutnya selalu tersisir, tapi ada juga yang mau rambutnya gondrong, acak-acakan, itu selera. Tapi kalau yang namanya kaya, mesti semua maunya punya suami kaya. Ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi kalau otak lu cerdas, bukan otak goblok, yang pertama kali lu lihat, ini laki ini bisa bawa gue sama anak gue ke surganya Allah nggak? Lah kalau nggak bisa, walaupun lu kaya, karena suami lu take home-nya 20 juta, lah untuk apa? Itu loh, semuanya itu akan menjadi hangus, nggak ada artinya. Begitu juga nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau cari mantu, itu dipikir dulu, mampu nggak dia membimbing anak gue, cucu gue ke surganya Allah. Lalu kalau tambah kebelangsak ngajak ke neraka, kan mampus itu namanya. Makanya jadi orang tua juga jangan goblok, mau cari mantu lihat, ini mampu nggak bawa anak gue, cucu gue ke surganya Gusti Allah. Gitu. Maka itu kan dalam syarat-syarat itu kan Kanjeng Nabi sudah menjelaskan ya, apa yang mau dilihat dulu, agamanya. Kalau seorang kaya ganteng boleh nggak apa-apa, tapi itu urutan kesekian, agamanya dulu lihat. Begitu juga sebaliknya cowok, kalau lihat cewek nanti kan lu keluar yang banyak bersinergi dengan anak-anak lu kan istri lu. Istri lu itu lu lihat, ini soleha ini gimana ini, nanti kalau gue pergi bisa nggak ngurus anak gue ini. Kalau solehanya juga nggak ngerti agama goblok, tapi kalau nggak ngerti agama goblok mau diajarin ya masih lumayan lah, itu kan bisa dibicarakan. Tapi nek wis goblok, nggak tahu aturan, ya anak lu tuh ya wassalam nanti. Karena kan lebih banyak interaksinya ke mama anak itu ya. Jadi entah itu cari mantu, entah itu cari suami, entah itu cari istri, satu yang harus dipertimbangkan matang-matang, dia mampu nggak sih membawa gue ke jannahnya, ke surganya Gusti Allah Agung, itu dulu ya. Artinya apa? Ya kembali ke ini makanya iman itu digunakan untuk mengambil keputusan tentang sebuah perkawinan. Boleh jalan, nggak boleh putus, selesai, cari lagi gitu ya. Oke. Ahli kitab sudah ya, sudah aku jelaskan. Maka sekarang kita fokus ke Al-Baqarah 221 ya. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu cari mantu, dilihat Pak, dilihat Bu mantunya. Bisa nggak bawa anakmu, cucumu itu ke surganya Gusti Allah Agung. Jangan dilihat take home-nya berapa. Lihat, lah kalau dia sholat saja enggak, terus kamu ambil jadi mantu, itu kan kamu yang goblok. Ngapain juga cari itu yang sholat gitu loh, yang sholatnya dijaga gitu loh. Tapi nggak tahu juga kamu dibohongi, dia ngapeli anakmu, dia terus sholat terus ya, sholat terus, padahal sebetulnya dia nggak sholat, ya kamu yang apes. Makanya harus hati-hati cari mantu ya. Juga kan gimana ya, kan kita nggak enak, risih kalau berinteraksi. Nanti kan menikah tuh jadi keluarga, terus kamu berinteraksi dengan, kumpul di rumah ngobrol sama-sama apa. Kamu waktu adzan berangkat ke langgar, ke masjid, ke musola, dia waktu adzan tetap aja di rumah nongkrong aja gitu. Terus kamu nggak risih gitu. Kalau aku ya astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan terhindar dari yang demikian itu. Oke, sekarang
kita akan membicarakan Quran surat Al-Baqarah ya. Tapi sebelum itu aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Kang Mas Irfan Al-Akbar, tercatat Gus, perbedaan iman memutuskan tali pernikahan. Ya betul ya. Itu akan menjadi pertimbangan utama ya. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih dan salam Isra untuk semuanya yang ada di proyek sana. Jadi iman itu bisa memutuskan perkawinan ya, atau iman itu pertimbangan utama yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang perkawinan. Kalau boleh jalan, nggak boleh putus, cari yang lain. Gitu aja, nggak usah susah-susah. Ya, ngapain susah-susah? Putus cari yang lain, putus cari yang lain, gitu. Ya, kalau memang iman nggak boleh, terus lu terjang aja kan geblek lu. Apa gunanya Quran surat 2:21 ini diturunkan? Ini kan menjadi aturan main ini. Itu kalau kamu baca di hard copy-nya ini, ya, di hard copy, kok hard copy, hard cover, ya, itu nih pokok-pokok hukum perkawinan dan perceraian dan penyusuan ini agak ribet ini, bacanya harus berulang-ulang biar paham. Ya, di situ. Quran surat 2:21. Jadi ini aturan perkawinan itu bagaimana, perceraian itu bagaimana, penyusuan itu bagaimana. Ya. Oke, dari Kang Irfan kita ke Soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih untuk Gispati dan matur nuwun nun atas 3 merah hatinya, salam Isra untuk semua saudaraku di sana. Kemudian Pak Lurah Tangerang, Bapak Ikhwan Tamin, salam Isra Gus izin nyimak. Oke, matur nuwun atas 5 merah hatinya. Kita lanjutkan Kang Yudi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Boro-boro nikah sama kafir ahli kitab, mending nikah seiman bisa 2-4. It's okay, ya kan Gus? Pasti jawaban GM iya. Iya memang. Lah memang iya tuh. Makanya sekarang kan menjadi perdebatan ya. Kalau kita lihat di ustadz-ustadz itu, tapi ya nggak apa-apa, menarik aja. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan dalam Islam itu basicnya loh ya, itu poligami, bukan monogami. Karena apa? Dimulai dari masna di surat 4 ayat keberapa itu ya? Kamu lihat di surat An-Nisa itu kan, masna wasulasa warubaa itu kan. Dimulai kan starting pointnya kan 2. Terus ada yang mengatakan sesungguhnya kondisi ideal ya, katakanlah begitu. Idealnya dalam perspektif Islam itu pernikahan itu memang poligami, bukan monogami. Baru nanti ketika ada hal-hal kasuistis yang tidak bisa mendukung poligami, baru monogami. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Karena apa? Karena dimulainya itu masna dia. Dimulai itu 2, 3, 4, bukan 1, 2, 3, nggak begitu ya. Tapi ya itulah perdebatan ya, silahkan saja dan asik-asik aja gitu. Jadi apa yang disampaikan Kang Junadi itu ya oke lah, sangat setuju ya, karena memang begitu ya. Yang nggak boleh itu berselingkuh, itu nggak boleh. Kamu sudah berkeluarga ya, jaga keluargamu itu, jaga kehormatan anakmu, jaga kehormatan istrimu. Kalau kamu laki, suami. Kalau kamu istri, jaga kehormatan anakmu, jaga kehormatan suamimu. Karena apa? Kamu sudah nggak sendiri, kamu punya suami, punya anak, punya istri, punya anak. Apapun yang kamu lakukan, ya kalau sudah itu tersangkut perselingkuhan, anak dan istri kita atau suami dan istri kita itu pasti menanggung beban moral. Lingkungan sosial itu akan mencibirkan. Kasihan. Ya.
Kasihan anak kita atau suami kita, anak kita atau istri kita, ya. Maka solusinya yaitu ya poligami. Kalau poligami saja boleh kok terus mau selingkuh gitu loh. Kalau yang halal aja ada kok cari yang haram gitu loh. Coba. Kalau otaknya main kan dia ngerti mana yang harusnya dipilih. Gitu. Ya. Oke. Itu tadi dari Kang Yudi ya. Jadi setialah terhadap keluarga ya. Kalau mau poligami ya dibicarakan baik-baik. Seperti gue bicarakan baik-baik sama mamanya Graito ya. Kita ngobrol, kita diskusikan gitu. Oke, nggak ada masalah gitu ya. Tinggal tunggu waktu nanti, cari yang tepat gitu ya. Kalau selingkuh nggak boleh jangankan dalam Islam, dalam kepantasan aja itu nggak boleh. Artinya morality aja sudah melarang itu gitu. Ya. Apalagi dibawa ke agama ya tambah terlarang ya. Yang sudah dikasih saluran kok. Ya. Jadi benar ini Kang Yudi, dia bermulanya dari masna ya. Dari 2 ya sampai 4. Oke. Kemudian Kang Aljus 10K ya. Oke, matur nuwun. Sekarang ini Atum Wijaya ya. Ini kalau nggak salah dari Cirebon atau mana ya? Kang Mas Atum Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngaji sambil aktivitas di pagi hari ini. Sehat selalu Tuan Guru dan keluarga di sana. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Atum Wijaya. Ingat gue sekitaran itulah ya, Cirebon. Mana itu ya? Agak lupa ingat gue. Terima kasih. Begitu juga salamnya. Salam seperti apa yang didoakan kepada kami juga mendoakan untukmu Kang Mas Atum Wijaya ya. Matur nuwun trim atas 3 merah hatinya. Salam Isra untuk yang di sana semuanya. Kemudian soleha kita dari Surabaya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Turut mengaji Gus, monggo Ning Aisyah ya. Jadi kalau Surabaya itu manggilnya Ning ya. Ning itu Mbak gitu ya. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Surabaya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak salah satu jam tayang. Mantap, sudah seri yang ke-10. Iya, sekarang masuk yang ke-11. Soleha kita Rahani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Tuan Guru. Oke, salam Isra juga. Dan terima kasih atas rajinnya mengaji ya untuk soleha kita Rahani Junaidi ya. Semoga bisa dipahami dan bisa disampaikan kepada yang lain ya. Kalau menyampaikannya caranya gimana? Ya pakai cara kamu sendiri, enaknya gimana? Lewat ngobrol. Karena kadang-kadang orang itu kalau langsung dikasih penjelasan agama ya. Bahkan bisa jadi menolak. Jadi ya sambil santai aja sambil ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk Rahani ya. Untuk Rahani. Oke, kemudian di Taku-Taku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bekti, salam Isra nyimak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mantap, thank you. Salam Isra juga, trims atas 4 merah hatinya. Kemudian Kepo Mania, kemana aja nih Kepo Mania ini? Lagi panen. Nggak tahu Blora lagi musim apa? Musim mangga ya, panen mangga. Boleh dikirim di sini ya. Biasanya kan daerah-daerah panas itu mangganya bagus-bagus ya. Kepo Mania Randu Blatung. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you atas 2 merah hatinya. Oke ya, gue sudah kagak punya hutang sama lu semua, sudah gue baca. Sekarang kita lihat. Gue ada yang lupa tadi ya. Ini ya. Ini kan ada di PT, perjanjian terakhir ya.
Ini ada di perjanjian terakhir di Al-Qur'an maksud gue, ya. Di perjanjian terakhir, ya. Jadi ada PT, ada PL perjanjian lama, ada PB perjanjian baru, Al-Qur'an ini perjanjian terakhir. Ya. Oke. Sekarang sebelum ke PT, aku mau ngajak kalian berwisata dulu ke PL. Ya, perjanjian lama. Bagaimana ceritanya zaman dahulu kala itu, ya. Sebelum ada PT atau PT belum diturunkan. Oke. Kamu buka, nah ini buka Bible ya. Nggak tahu kalau yang nggak punya ya beli aja di pasar Rombeng ya. Pasar Rombeng itu kalau ada dapat Bible yang lama juga lebih bagus, yang penting masih bisa dibaca ya. Bahkan kalau bisa jangan beli satu, beli banyak dari beberapa episode tahun itu, revisi-revisi itu. Nanti kamu tahu perbedaannya, pergeserannya. Oh dulu begini, sekarang begini, ya, ternyata besok begitu gitu, tahu ya. Dan kalau di sini ada toko buku loak, orang bilang toko buku loak gitu ya, toko buku bekas gitulah ya, tapi jangan disembarangin. Justru kalau gue cari Bible kuno, Bible lama itu larinya ke sana. Karena kalau kita pergi ke toko jelas nggak ada. Misalkan kita ingin cari untuk data itu Bible itu yang terbitan tahun 70 misalkan ya, atau 60, kita pergi ke toko buku nggak ada. Huntingnya itu bukan ke toko buku, tapi ke toko buku loak. Toko buku loak itu bekas gitu loh, second gitu ya. Nah di sana ada. Dan kadang-kadang kalau kita pas nasib baik ketemu yang masih bagus meskipun itu Bible lama. Ya, nggak tahu kalau di Tangerang, di Jakarta atau dimanapun. Kalau di sini itu ya sekitar 50 ribuan dapat lah ya. Jadi terjangkau ya. Tidak mahal, terjangkau. 50 ribu kan terjangkau ya. Kita sudah dapat Bible. Ya, tetapi itu yang nggak gampang. Namanya aja second, bekas. Artinya kita harus nyari, tanya-tanya ya. Kalau mau yang nggak pakai nyari, nggak pakai tanya ya ke toko buku banyak. Di sini ada yang toko buku Katolik, ada Protestan punya ada. Karena nanti kan Bible-nya beda. Cuman ya namanya juga baru ya mesti lebih mahal dari yang bekas. Sekitar ya bawa uang 500 lah. Takutnya nanti kurang ya. Itu kalau nggak 250, 300-an. Itu baru memang. Jadi dibuka ini kertasnya masih kresek gitu. Kalau ini kan sudah enggak, ini lama. Dan ini pun ini nggak beli nih, ini hadiah ini dari mualaf ya. Oke, maksudnya apa? Maksudnya itu aku kasih pesan kamu usahakan punya Bible gitu loh ya. Tentunya kalau Al-Quran kan mesti punya kan ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat apa yang ada di perjanjian lama ya. Ulangan 7 ayat ketiga. Ulangan 7 ayat yang ketiga. Ya. Ulangan 7 ayat yang ketiga. Itu perikopnya sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Nah, berarti kan di Kanaan itu sudah ada manusianya, bukan ruang kosong, itu bukan ya. Oke, begitu juga kalau kita berbicara Palestina yang sekarang itu. Apakah dulu itu ruang kosong? Kan enggak, sudah ada orangnya. Ini supaya komprehensif aku bacakan dari awal ya, tapi stressing point kita di ayat yang ketiga. Oke, Ulangan 7 ya. Ayat pertama aku baca.
apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang. Nah, berarti kan ada. Sebelum Israel sudah ada penduduknya di situ. Siapa dia? Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripada mu. Mu-nya itu apa? Israel, yang notabene Yahudi. Nah, ini kan jadi kita tahu kawasan itu dulu bukan kawasan yang tanpa Tuhan. Ketika Bapak Abram, namanya Abram belum Abraham kan, kalau kitab suci perjanjian lama kan begitu. Ya. Jadi namanya Abram dulu baru kemudian menjadi Abraham. Ketika menuju tanah perjanjian dari Ur Kasdim sana ke tanah Kanaan, itu bukan ruang kosong, bos. Ada orang Amori, orang Amalek. Kalau di sini ada Girgasi, ya, Feris, Hewi. Itu ada manusianya. Ya. Oke. Ngerti ya? Supaya jangan sempit ketika membaca apa yang sedang terjadi di Palestina sekarang berseteru dengan Israel. Ya, supaya bisa melihatnya tepat. Itu seperti jadwal, sudah ada jadwalnya itu. Kalau anak-anak milenial kan nggak tahu, dikirain baru perang kemarin. Itu sejak dahulu kala sudah begitu. Nanti ini lihat ya, nanti ini berhenti gitu ya. Misalkan ada senjata atau apa. Tunggu 2-3 tahun lagi, gitu lagi, dan gitu lagi, dan gitu lagi. Gitu loh ya. Oke. Sekarang yang kedua ya. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Waduh. Kok genesoida ini? Lah disuruh ditumpas sama sekali. Oh, kecem banget. Gue gak tahu ya gimana permasalahan sebenarnya. Tapi teksnya begitu. Ini kan terjemahan ini. Kan gawat ini, genosida ini ya. Lihat ini ya. Lihat ini. Dan Tuhan Allahmu, ini Tuhannya Tuhan T-U-H-A-N besar loh ya. Bukan T besar, U-H-A-N kecil enggak ya. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka. Apa ini? Sama sekali. Berarti kan dihabisi itu. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan jangan engkau mengasihani mereka. Coba. Disuruh tumpas. Enggak perlu bikin perjanjian, mungkin perjanjian seperti 2 pasukan yang sedang berseteru itu kan ada perjanjian damai gitu ya. Enggak usah bikin perjanjian ya. Dan janganlah mereka engkau mengasihi, jangan mengasihani. Jadi ditumpas habis. Ngeri ya. Ini yang coro-coro itu nggak tahu yang begini ini. Nanti di ayat berikutnya tentang perang itu sadis. Di Bible itu tentang perang itu sadis. Jadi take all, ya. Take all. Take all. Nih. Apapun kalau dia menang, dia ambil dari yang dia kalahkan. Apa saja, take all semua. Dalam Islam tidak boleh begitu. Kita defensif, bukan ofensif gitu ya. Makanya kalau curu-curu yang selalu menuduh Islam itu perang dalam perspektif ofensif, ya dia geblek aja, nggak pernah baca Alkitab. Ya, karena dalam Al-Quran tidak boleh kita memerangi yang tidak memerangi kita, gitu ya. Oke. Kalau ini kan serem ya, tapi ya adanya begitu, original teksnya nggak tahu kita apakah memang sekejam ini. Karena ini genosida ini ya. Jadi rasnya dihabisi. Oke,
Satu sudah, dua sudah, sekarang kita fokus ketiga. Nah, jadi pahami, ini ada satu komunitas Yahudi yang notabene Israel. Ya, paham ya? Nanti ada yang Goyim. Goyim itu di luar Israel. Ada orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Nah, itu Goyim. Di luar Israel, ya. Jadi ini Israel, ini di luar Israel, kelompok-kelompok itu, ya. Oke, ini pahami dulu ya, paham ya? Oke. Ada Israel, ada Goyim, ya. Yang ketiga, janganlah juga engkau, kalau tadi nggak boleh mengasihi ya dan suruh menumpas, ya. Ini kemudian larangan. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, janganlah engkau kawin mengawin dengan mereka. Dipertegas lagi, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Anakmu mbok gekno wedok perempuan kamu kasihkan ke anak, tidak boleh. Ya, ataupun nah ini sebaliknya juga, ya. Ataupun anak perempuan mereka, ya, kamu ambil bagi anakmu, artinya diambil jadi menantu. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh itu. Jadi gini. Makanya kalau nggak dibaca dari atas, nggak paham ini nanti. Ya. Ada dua komunitas, ya. Komunitas satu itu, bentar, Pak hapus. Supaya ini matang dulu pahamnya kamu sebelum aku bawa ke Al-Baqarah ini, ya. Ada dua komunitas. Komunitas satu itu Yahudi, ya. Israel, ya. Israel atau Yahudi ini, ya. Yahudi itu agamanya, Israel itu bangsanya, ya. Satu komunitas lagi itu Goyim. Goyim itu non Israel, ya. Siapa saja mereka? Ini dijelaskan di kitab Kejadian 71, ini kan 73 yang 71, ya. Siapa aja mereka? Orang Het, ya. Orang Het, ya. Orang Girgasi. Giri. Ya. Nah. Orang Girgasi. Siapa lagi? Orang Amori. Siapa lagi? Orang Kanaan. Jadi Kanaan itu selain tempat juga nama suku, ras, ya. Ada Feris, Hewi dan Yebus. Sini, ya. Hewi bukan Lewi. Kalau Lewi itu Israel. Hewi dan Yebus. Nih, ya. Sementara di sini kelompok yang lain itu adalah Israel atau Yahudi, ya. Israel atau Yahudi. Oke, jelasin, ya. Di sini nih, orang ini itu tidak boleh menikah atau kawin mengawin dengan ini, ya. Tidak boleh dilanjut dengan ini, tidak boleh. Karena apa? Imannya beda, bos. Iman tuh beda. Ini pagan semua ini, antara Het, Hewi, Girgasi, Yebus, Amori, Kanaan, Feris, ini pagan, ya. Orang yang tidak mengenal Allah, gitu, ya. Beda dengan ini Israel yang lewat Yahudi itu, ya. Itu sudah mengenal lewat Kanjeng Nabi Musa dan Harun. Jadi ini beda iman, ya. Oke. Ini orang Israel Yahudi ini tidak boleh kawin mengawin dengan orang Het.
dengan orang Girgasi, dengan orang Amos, dengan orang Kanaan, dengan orang Feris, dengan orang Hewi, Yebus, nggak boleh. Israel ya sama Israel menikah. Karena apa? Ya ini tadi, iman tadi itu. Ya, oke. Ya, paham ya? Ini aku hapus dulu. Oke, ulangan 73 ya. Ulangan 73. Sekarang dari ulangan 73 kita lanjut ke Esra 9:12 ya. Esra 9:12 ya. Apa katanya Esra 9:12? Nih ya, aku baca. Ini kalau kamu punya kitabnya kan enak. Aku tinggal ngomong Esra 9:12, kamu juga lihat. Baca ya, supaya juga bisa bantu aku kalau ada yang salah baca Gus atau salah nukil Gus gitu, kamu bisa mengingatkan. Ya. Ini ya. Perikopnya itu Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa, tapi tidak kita baca semuanya, ini sangat panjang perikopnya ya. Kita langsung merujuk kepada Esra 9:12 supaya waktu kita cukup ya. Ini sudah 51 menit. Oke, begini. Jadi sekarang ya. Jadi sekarang lihat ini. Janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Coba kita konfirmasi ke ulangan. Sama. Ya, ke ulangan sama. Kalau di sini pakai apa tadi? Janganlah kau berikan gitu ya. Janganlah kamu memberikan. Nah, artinya itu ya mengawinkan ya. Karena kan ini tentang perkawinan. Kalau di ulangan 73, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Mereka itu maksudnya ini Goyim. Engkau itu maksudnya ini Israel ini. Jangan mengawin dengan mereka. Yang terdiri berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suku. Ya. Nggak boleh mengawin dengan mereka ya. Anakmu perempuan, nah ini, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kamu ambil bagi anakmu laki-laki. Artinya ngambil mantu untuk anakmu laki-laki, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu selaras dengan Esra 9:12 ini. Ya. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada laki-laki, anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak lelakimu. Maksudnya diambil mantu. Tidak boleh. Ini dengar ini, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau cari mantu jangan asal dikawinkan aja, ya. Nggak boleh. Oke, kita lanjutkan sekarang satu lagi ya. Ini sudah hampir 1 jam kurang 7 menit ya. Mana lagi nih? Nehemia, mana Nehemia? Bentar ya, ini kitabnya sudah lama jadi harus hati-hati bukanya biar nggak sobek. Di Nehemia juga larangan itu timbul ya. Nggak boleh ya. Ini ada Nehemia 13:25. Ya. Nehemia ya. Nehemia nama kita ya.
13:25. Ya, oke, aku baca. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Waduh, rambutnya. Dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian. Nah, ini dalam proses sumpah ini ya, tentang kesetiaan Nehemia kepada hukum gitu ya. Perikopnya itu. Apa isi sumpahnya? Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak laki-laki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Ya, ini lebih lengkap lagi. Kita nggak boleh ngambil anak kita perempuan, nggak boleh diambil mereka yang beda iman gitu ya. Terus anak-anak perempuan mereka nggak boleh kita ambil untuk mantu atau untuk kita jadikan istri untuk kita sendiri, maksudnya nggak boleh. Ya, jadi di sini sudah jelas ya, iman itu diperhitungkan. Ulangan 73, Esra 9:12, Nehemia 13:25. Kalau kita tarik ke belakang, larangan kawin beda agama itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Jadi jangan nanti dikira ini tidak bersinergi. Al-Baqarah 2:21 ini dia bersinergi. Di sini masih bisa kita cari jejak-jejaknya gitulah ya. Makanya harus punya Bible supaya bisa nanti ikut mencari jejak-jejaknya ya. Itulah yang gue bilang tadi. Kalau lu mau cari suami, lu mau cari istri, lu mau cari mantu, entah mantu laki, mantu, lihat imannya ini dulu. Itu baru cerdas, bukan hanya take home pay-nya berapa, 20 juta BUMN, mobilnya apa, rumahnya di mana, sudah punya rumah gedong harga 1 miliar. Terus diramar anakmu, atau kamu cari mantu ya, atau kamu cari istri terus oke saja. Itu goblok. Lihat, itu laki mampu nggak membimbing kamu dan anakmu ketika dia menjadi suamimu ke surganya Allah. Kalau itu perempuan, mampu dia nanti mengasuh anak-anakmu ya, karena anak itu lebih banyak berinteraksi dengan mamanya untuk mendidik sesuai dengan akidahmu. Begitu juga kalau bapak-bapak, ibu-ibu cari mantu. Ya, kenapa? Ini di tataran sosial sering terjadi. Ya, beberapa waktu lalu kan di marketplace itu, yang ambilin piring yang aku baru beli itu. Piring. Aku beli piring. Aku kan suka seni, suka budaya ya. Nah, ini ya, aku beli piring ini ya. Ini ya. Ini aku suka. Aku cangkirnya juga kan punya ya. Ini aku suka budaya, hal seperti ini aku suka ya. Aku beli ini. Terus nggak tahu juga ya. Yang jual itu nganter ke sini kan, COD kan. Dia mobilnya kan di depan. Nah, yang ke sini ke gue itu suaminya, istrinya nggak ikut. Gitu. Ya. Gue juga nggak tahu apa sebabnya dan apa bagaimananya. Mas yang jual ini kok tiba-tiba dia melihat aku itu dan mengatakan ya bahasanya apa ya, spiritual atau apa gitu, gue kurang tahu lah ya, tapi intinya begitu. Apa karena gue kan kadang-kadang pakai baju juga sembarangan aja gitu ya. Terus dari situ gue tahu dia agak sedikit terusik dan dia sempat terdiam karena istrinya masih kafir. Gitu loh. Istrinya masih kafir.
Coba, kan jadi masalah. Dia nggak nyaman. Sudah terlanjur menikah, punya anak. Kan gue kalau ketemu orang itu sering, ya dakwah itu tidak harus resmi. Ketika kita ketemu, ya kita apa yang kita sampaikan, kita sampaikan. Misalkan, jangan lupa sholat atau apa gitu. Gue juga nggak tahu pada waktu itu gue ngomong apa ke dia sehingga dia melihat gue seperti ya spiritual atau apa bahasanya, gue nggak tahu. Ya, terus dia apakah gue bilang begini ya, ajak anak istrimu sholat atau apa gimana, gue nggak tahu lah. Dia terus terdiam gini, ternyata istrinya masih kafir. Jadi masalah-masalah ini di sosial kehidupan aktual sering terjadi. Tapi kalau dasar orangnya dablek, ya biasa saja, terserah aja. Nanti dia ke masjid, ya, gue ke gereja atau sebaliknya, anak nanti terserah mau ikut yang mana. Itu goblok. Itu administrasi lu bisa begitu, administrasi Allah nggak bisa begitu. Ini ya, ngerti ya? Maka sejak awal dilihat sebelum masuk ke jenjang pernikahan, imannya ini dilihat, ya. Nanti masalahnya itu bukan ke lu saja, juga ke anak-anak lu. Seperti yang jual piring itu. Kami akhirnya di samping rumah ini kan ada gang, di gang itu sempat saling diam, saling merenung gitu. Dan gue sih nggak tahu, gue enak aja kan ngomong, ya gue juga masa tanya istri lu Islam atau enggak, kan nggak begitu dong. Kalau nggak salah gue nyuruh sholat atau gimana gitu, terus lah kalau gue nyuruh dia sholat, lah istrinya kan nggak mungkin sholat, orang istrinya masih kafir. Ya, terus ya gimana sudah begitu, akhirnya laki-laki harus bisa mengambil keputusan gitu. Oke, sudah 1 jam, ini aja dulu ya, semoga ini bisa menjadi pembekalan sehingga kamu tahu ya, sejak dahulu kala iman itu sangat menentukan untuk kita mengambil keputusan tentang sebuah perkawinan. Ini kajian ini semoga menjadi pencerahan bagi mereka yang mau cari mantu, atau mereka yang mau cari istri, atau mereka yang mau cari suami, ya. Pikir dulu, dia bisa membawamu kepada jalan keselamatan atau jalan kehancuran. Itu yang kamu pikirkan. Ya, ternyata harus berlanjut besok ya surat Al-Baqarahnya, nggak bisa sekarang karena waktunya sudah 1 jam 2 menit. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, ya, jaga iman dalam bingkai keindahan Islam, simpan dia dalam hatimu, ya, dia menjadi milikmu yang paling indah, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita, ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Petik di channel ini. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.